Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua yang menonton. Presentasi tugas besar kali ini yaitu dari teman-teman teknik industri mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yaitu beranggotakan saya Ridwan Nasirudin, ada Reta Alfa Danaswanto, ada Arfan Nugroho, ada Hadi Wirayuda, ada Fadil Maulana Yusuf. Jadi penelitian yang kami angkat yaitu implementasi klasifikasi decision tree pada menu untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan, yaitu pada studi kasus Mimosa Coffee Kitchen Dessert. Selanjutnya rumusan masalah dan latar belakang akan disampaikan oleh Hadi Wirayuda. Kepada waktu disilakan. Oke, baik. Terima kasih, Rido. Oke, Mimosa Coffee Kitchen Dessert merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner, minuman, dan makanan. Salah satu menu utama adalah kopi. Pemilihan biji kopi yang berkualitas menjadi faktor penentu dalam kepuasan pelanggan. Tidak jarang jika para konsumen hanya datang satu kali saja, tidak berkali-kali untuk merasakan kopi yang sama kembali. Maka dari hal tersebut, pengambilan keputusan untuk menentukan biji yang berkualitas sangat mempengaruhi keuntungan bagi pelaku usaha. Pemilihan metode klasifikasi digunakan supaya data yang dikuat lebih akurat dalam pengambil keputusan. Data tersebut didapatkan dari hasil penjualan sebelumnya. Oke, jadi penelitian ini kami mengambil metode data mining, yaitu klasifikasi, khususnya decision tree. Jadi penelitian ini juga metode yang kami angkat yaitu menggunakan studi literatur. Jadi pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan metode yang sama akan dibacakan oleh Arfan Nugroho. Kepadanya silahkan. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan, sumberkah penerapan metode klasifikasi untuk nasabah bank telemarketing? Pada penelitian tersebut, metode klasifikasi dipilih karena dalam proses klasifikasi membutuhkan kecepatan informasi dari nasabah dan dianggap penting oleh pihak bank. Hal tersebut mempengaruhi pihak bank dan dalam mengambil keputusan karena akurasi yang tinggi pada proses klasifikasi. Penelitian yang sama dilakukan dalam dunia kesehatan oleh Aris. Penerapan peran klasifikasi dilakukan untuk memudahkan perawat dan menderita mengenali tipe penyakit yang dialami. Untuk mendapatkan informasi baru, maka dilakukan perhitungan algoritma dan pengujian algoritma menggunakan aplikasi RabbitMiner yang mempermudahkan dan memperkuat pengambilan keputusan. Dan untuk penelitian selanjutnya dalam pertanian yang dilakukan oleh Wibowo, penentuan pangan yang tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi membantu memberikan rekomendasi jenis tanaman dengan cara diolah menggunakan metode data mining. Klasifikasi dipilih karena tepat dan akurat berdasarkan hasil kinerja masing-masing. Metode karena data mining, klasifikasi dipilih karena tepat dan akurat hasil kerja masing-masing metode. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil nilai akurasi, precision, recall, dan V1 score pada penggunaan deskritisasi sebesar 98%, sedangkan penggunaan normalisasi menunjukkan hasil 99%. Peran data mining dapat diterapkan dalam pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang dilakukan Wijaya. Pemilihan metode klasifikasi dipilih untuk dapat mengetahui nilai akurasi yang diperoleh dari data IKM Halal 2022. Penerapan metode klasifikasi pertama yaitu menginput data latih pada RabbitMiner, dilakukan pemilihan dan pembersihan. Lalu melakukan transformasi data, proses pembangunan data, dan terakhir adalah evaluasi.
Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman kita Fadil. Silakan. Baik, terima kasih Ridho Nasyirudin. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Klasifikasi adalah proses menemukan kumpulan pola atau fungsi-fungsi yang mendeskripsikan dan memisahkan kelas data satu dengan lainnya. Untuk dapat digunakan dalam memprediksi data yang belum dimiliki, kelas data tertentu, data yang didapatkan memulai tahapan-tahapan penelitian. Berikut adalah alur penelitiannya. Yaitu pertama ada mulai studi literaturnya, perumusan masalah, penentuan metode, pengumpulan data, kategori, temperatur, rasa, harga, pengolahan data, validasi, dan evaluasi selanjutnya selesai di akhir. Yaitu ada studi literatur membantu dalam memahami latar belakang penelitian dan penyelesaian dalam rumusan masalah. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data-data yang didapatkan berupa atribut-atribut dalam kualifikasi. Data atribut diolah melakukan validasi dan evaluasi. Teknik pengumpulan data itu yaitu merupakan usaha untuk mendapatkan data valid dan akurat didapatkan permasalahan masalah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara. Dalam hal dilakukan wawancara untuk pengumpulan data informasi bahan dibutuhkan. Studi pustakanya ada metode penelitian dilakukan pengumpulan data informasi. Selanjutnya ada teknik analisis datanya. Pada penelitian ini adalah atribut-atribut yang masuk ke dalam kriteria dari metode klasifikasi itu sendiri. Atribut-atribut tersebut terdiri dari akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan supplier dari kepuasan pelanggan, apakah bahan baku yang berakibat pada keputusan pelanggan untuk memesan menu atau dari pengolahan minuman tersebut. Terima kasih. Oke, selanjutnya karena dari metode yang kami angkat adalah klasifikasi atau algoritma decision tree. Jadi perhitungannya terdapat dua, yaitu kita dapat menghitung entropi dan menghitung gain. Jadi perhitungan entropi di sini adalah entropi atau S gitu ya. Yaitu sigma n sama dengan 1 PI atau proporsi dikali log 2 PI. Jadi keterangannya yaitu N-nya sama dengan jumlah partisi dan PI-nya adalah proporsi SI terhadap S gitu. Nah, pada perhitungan gain yaitu entropi dikurangin dengan delta N sama dengan 1 SI per S ditambah dengan entropi SI-nya. Jadi SI adalah jumlah kasus pada partisipasi ke I dan S-nya adalah jumlah kasus dalam N. Jadi data yang kita ambil yaitu dijelaskan pada metodologi sebelumnya, yaitu data penjualan yang kita lakukan secara wawancara oleh para pekerja yang ada di kedai Mimosa tersebut. Jadi pada perhitungan klasifikasi decision tree itu kebutuhan atribut, yaitu atribut yang kita klasifikasikan yaitu ada kategori, temperatur, harga, dan rasa. Kategorinya terdapat 4 menu: espresso, kopi kekinian, manual brewing, dan artisan tea. Lalu temperaturnya hanya terdapat 2 yang ada pada kedai, yaitu hot dan cool, yaitu panas dan dingin. Jadi itu secara temperatur. Dan atribut harga kami mengklasifikasikannya menjadi 4 sesuai dengan harganya. Yang pertama ada yang dari paling rendah 15.000 yaitu espresso. Yang kedua yang normal yaitu 20.000 pada menu manual brewing. Yang ketiga yaitu seharga 25.000 high yaitu kopi kekinian dan artisan tea dengan harga yang lumayan mahal gitu. Dan terdapat analisis yaitu dari atribut rasa terdapat 2, enak atau tidak enak, dan kelas yang intinya kami butuhkan adalah kelas yaitu laris atau tidaknya menu tersebut, produk tersebut terhadap konsumen gitu. Yang nantinya mempengaruhi pada supplier tersebut. Supplier yang mempengaruhi rasa, rasa yang mempengaruhi konsumen, seperti itu. Jadi perhitungan pada note 1 dihitung dengan jumlah kasus sebanyak 28, yang laku yaitu sebanyak 19 dan yang tidak laku yaitu sebesar 9. Jadi sebelumnya data ini kita ambil data penjualan selama 1 hari. Jadi dengan menentukan data tersebut kita dapat memberikan gambaran bagaimana hari ke depan, hari berikutnya. Dengan
kasus tersebut, perhitungan kami melakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap entropinya. Jadi entropi total sebesar 0,90 dan entropi terhadap atributnya yaitu kategori, temperatur, dan rasa. Lalu setelah menghitung entropi tersebut, kita melakukan perhitungan pada gain. Nah, diambil dari data gain tersebut, data yang paling besar perhitungannya yaitu pada atribut rasa, yaitu sebesar 0,01, dan sisanya atribut-atribut lainnya memiliki nilai yang lebih rendah daripada atribut rasa. Dari atribut rasa memiliki dua elemen, yaitu enak dan tidak enak. Nah, dari perhitungan tersebut yang mempengaruhi perhitungan berikutnya. Sebelum melanjutkan ke perhitungan berikutnya, kami mengklasifikasikan kembali terhadap mana menu yang enak dan mana menu yang tidak enak. Jadi menu yang enak terdapat 18, menu yang tidak enak sebanyak 10. Perhitungan selanjutnya yaitu not 2. Not 2 yaitu dengan atribut rasa. Dilakukan perhitungan kembali entropi kembali dari enak dan tidak enaknya dan melakukan perhitungan gain lagi. Perhitungan gainnya pada atribut rasa enak yaitu paling besar pada atribut kategori, dan yang tidak enaknya pada atribut kategori juga. Jadi dua gain pada enak dan tidak enak yaitu terdapat pada atribut yang sama yaitu kategori. Atribut gain pada atribut kategori yang enak yaitu sebesar 0,23218, dan gain atribut pada kategori yang tidak enak yaitu 0,24644. Nah, dari perhitungan tersebut terdapat entropi-entropi yang ada gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi pada yang tidak enak terdapat kopi kekinian dan manual brewing yaitu sebesar 0. Jika perhitungannya adalah 0, maka perhitungannya berhenti. Dan pada yang enak yaitu tidak terjadi perhitungan 0, tapi namun penelitian kami melakukan perhitungan selanjutnya pada elemen yang paling besar, yaitu jika enak pada artisanti dan jika tidak enak pada elemen espresso, pada menu espresso. Nah, kita lakukan kembali klasifikasi. Jadi dari yang enak ada 3 menu. Dari artisanti itu punya 3 menu. Temperaturnya ada cool, hot, dan kelasnya ada yang 2 laris dan 1 tidak laris. Dan espresso dengan temperatur yang sama panas, yaitu kelasnya ada yang 1 laris dan 1 tidak laris. Perhitungan selanjutnya yaitu not 3. Pada kategori dihitung kembali nilai entropi antara keduanya, antara tabel atas dan tabel bawah, maka didapatkan perhitungan gain yang paling besar pada kategori itu pada temperatur. Dan ternyata temperatur memiliki sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Dan pada espresso karena gainnya 0, maka perhitungannya berhenti. Lanjut pada pohon keputusannya, dapat kita lihat ya pada not 1 yaitu tadi rasa, dilanjutkan kepada 2 cabang yaitu enak dan tidak enak. Lalu perhitungan not 2-nya yaitu sama-sama dengan kategori. Dari kategori tersebut setiap menu kita rincikan lagi. Dari yang laris yaitu espresso, kopi kekinian, manual brewing, dan yang kategori tidak enak namun laris ya, yaitu ada kopi kekinian, manual brewing, dan artisanti. Nah, pada kopi yang tidak enak yang tidak laris juga yaitu adalah espresso. Yang rasanya enak namun tidak laris yaitu pada artisanti. Dikarenakan kenapa? Karena harganya yang lumayan mahal. Karena perhitungan not 3, harga tersebut lumayan mahal dengan yang harga yang paling mahal, yang mempengaruhi pemilihan atau keputusan pelanggan untuk membeli atau memesan menu tersebut. Jadi dari semua atribut berpengaruh terhadap not-not yang ada, namun hanya saja pada atribut harga yang sangat berpengaruh yaitu pada artisanti. Mungkin itu dari segi pembahasan. Kesimpulannya mungkin akan disampaikan oleh teman saya yaitu Red, silakan. Baik, untuk kesimpulan dari laporan kami itu dari hasil penelitian yang dilakukan untuk
data penjualan UMKM Mimosa Coffee Kitchen, di mana dengan menggunakan metode klasifikasi decision tree dapat menentukan produk atau menu mana yang laris dan tidak laris oleh para pelanggan. Terdapat 4 atribut yang digunakan, yaitu kategori temperatur, rasa, dan harga. Menu yang enak namun tidak laris yaitu Artisanti, dikarenakan harga dari Artisanti itu terlalu mahal. Dan dari menu yang tidak enak terdapat satu menu yang tidak laris yaitu espresso. Hasil penelitian tersebut memiliki usulan terhadap pelaku UMKM itu, yaitu yang pertama adalah dari menu yang tidak laris yaitu Artisanti dan espresso. Pelaku usaha dapat mengubah supplier biji kopi untuk espresso dan daun teh. Lalu yang kedua, Artisanti merupakan menu yang dapat terbilang mahal. Maka pemilih supplier menjadi kemudahan dalam menentukan harga jual yang lebih rendah. Oke, mungkin sedikit menambahkan kenapa berpengaruh pada supplier ya, karena supplier, kami ulang kembali, supplier berpengaruh terhadap rasa dan rasa berpengaruh kepada keputusan pelanggan tersebut untuk memesan atau membeli barang tersebut. Jika pesanan itu atau pelanggan atau customer itu tidak membeli hal tersebut, maka dapat dikatakan bisa jadi supplier tersebut tidak memiliki rasa yang enak. Kurang lebihnya dari kelompok kami seperti itu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.